Halo semuanya, kita ketemu lagi. Kali ini aku mau nge-share bacaanku di bulan November kemarin. Dan sebenarnya bulan November kemarin ini itu aku nggak terlalu banyak baca judul, cuman baca 5 judul aja. Tapi aku cukup senang karena aku nggak ngeluarin biaya sedikit pun. Alias kelima judul yang aku baca di bulan November kemarin itu semuanya full pinjem dari perpustakaan sekolah. Dan lumayan juga nemu beberapa hidden games. Dan ya udah deh, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke buku yang pertama aku baca. So the first of all, di sini yang pertama itu aku membaca Lupus Kecil Klasik karyanya Hilman Hariwijaya dan juga Boim Lebon. Mungkin beberapa dari kamu udah pernah baca judul yang ini, dan kalau aku terka-terka ya ini kayaknya judul lawas gitu, paham gak sih, kayak novel tahun 2015 ke bawah gitu. Dan aku nggak tahu sih ya, kayaknya atau mungkin lebih lama dari itu lagi. Ya, aku sebenarnya cukup sering sih ngeliat orang mereview ini di Instagram. Bahkan setauku juga Gramedia juga mengeluarkan versi cetak ulang dari Lupus ini. Technically untuk yang aku baca ini tuh sebenarnya gabungan dari 3 volume yang ada di seri Lupus Klasik. Jadi bisa dibilang aku sebenarnya udah baca 3 buku. Tapi di sini tuh kayak dijadikan satu buku gitu, dan lumayan tebel juga. Ya bener-bener kalian ngebayangin aja deh 3 buku dijadikan satu, coy, gimana tebelnya. Dan ini aku pinjam dari perpustakaan, as you know. Dan ini setelah aku baca semuanya ya, literally semuanya, all I can say is kayaknya ini gak cocok sama aku. Baik yang buku pertama, kedua ataupun ketiga, menurut aku kayak agak aneh. Dan apa ya, kayak di sini aku nggak nyangka sebenarnya, bahkan dari halaman awal jokes yang dilontarkan tuh cukup banyak dan cukup somehow ya cukup mengganggu. Bahkan aku bisa bilang kayak jokesnya itu kayak terlalu dipaksakan. Jadi intinya ini kayak point of view-nya sebenarnya melibatkan penulisnya di dalam ceritanya. Jadi kayak penulisnya tuh kayak bertutur langsung lah ke pembaca. Tapi kayak sorry aja ya, in a bad way gitu loh menurut aku ya. Jadi kayak agak cringe ya lama-lama. Bahkan aku kira itu kayak oh ya udah mungkin di halaman-halaman depan aja, tapi ternyata makin lama kok makin banyak gitu kan. Dan apa ya istilahnya tuh di sini juga tokoh-tokoh yang berperan di dalam ceritanya tuh juga menurut aku kayak kenapa mereka jadi ikut-ikutan nge-cringe gini sih. Aku jadi agak bingung juga, dan aku gak ngerti kenapa kayak lumayan banyak banget orang yang suka sama buku yang ini gitu loh. Bahkan aku kalau lihat di Goodreads rating yang ngasih 4 atau 5 tuh kayak nggak sedikit gitu loh, bener-bener banyak. Dan apa aku yang aneh aja kali ya, atau mungkin aku yang udah tidak jadul lagi, karena di sini udah bukan udah sih, karena di sini tuh lumayan banyak hal-hal yang cukup jadul juga di dalam novel ini. Aduh, kebiasaan kan kalau ngomongin novel yang aku nggak suka, aku bener-bener bisa review panjang melebihi yang aku suka, karena emang itu kenyataannya. Ya gimana ya, aku juga bingung sebenarnya kenapa novel ini atau tagline-nya itu diberi tagline klasik. Gak ada klasik-klasiknya ya kalau menurut aku. Apa mungkin kalau dari segi bahasa emang gak klasik, tapi aku gak ngerti kenapa disebut klasik, gak tahu deh. Intinya aku cuma mau kasih 3 dari 5 bintang untuk buku yang ini. Aku nggak tahu ya ini bisa dibilang novel atau enggak, karena per volumenya itu juga memuat berbagai cerita lagi. Udah 4 menit aja ya. Nah, langsung di sini untuk buku yang kedua itu adalah Ingo karyanya Helen Dunmore. Ini tuh aku keracunan dari reviewnya Kak Steffi dari channel Steffi Books Corner, dan ini aku juga udah pernah mereview novel Ingo ini di video review khusus yang memang membahas tentang novel ini. Novel ini cukup hype sekitar 2 atau beberapa tahun yang kebelakang lah ya, tapi sekarang kayaknya udah mulai mereda, dan kayaknya udah banyak orang yang nggak tahu gitu judul yang ini. Dan setauku juga ini lumayan rare alias langka, dan kalau lihat-lihat di e-commerce kayaknya sedikit sih kayaknya yang jual ya. Dan aku tapi belum lihat sih kayak di Google Play Books atau di Pusnas atau di Gramdik, aku belum lihat. Jadi ya mungkin kalau ada kesempatan aku bakal lihat, tapi gak sekarang. Ya intinya aku suka sama novel ini, ceritanya fresh dan lumayan mengobati rasa kangenku terhadap narasi-narasi yang engaging dan juga page turner, dan juga semi-semi seperti kita membaca novel-novel misteri thriller kayak gini.
dan memasukkan setting tempat lautan tuh menurut aku adalah sebuah pilihan yang pas buat buat ceritanya ini. Jadi kayak ya bagus lah intinya kayak gitu. Dan memasukkan istilahnya itu karakter lain, alias di sini kaum mer, atau mungkin kita nyebutnya mermaid ya. Aku nggak tahu, aku ngarang aja apakah kaum mer itu singkatan dari mermaid, tapi ya nggak tahu lah. Ya intinya aku suka sih bagaimana kita kayak dibawa berjalan-jalan di bawah laut gitu lewat novel yang ini. Dan kalau kamu pengen baca review versi blognya juga udah pernah kok aku bikin di blog. Nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi aja. Dan untuk ratingnya di sini aku mau kasih ratingnya 5 dari 5 bintang, alias ini perfect 5 stars karena emang cukup bagus. Jadi aku rekomendasikan ini buat kamu untuk baca ya. Buku yang ketiga ini tuh adalah #berani gagal, catatan hampir teladan Shizuki, karyanya Fasa Meong. Dan ini kayaknya bisa dibilang tuh pertama kalinya banget aku baca Shizuki. Jangan kaget ya, karena aku sebenarnya nggak terlalu suka baca webtoon, karena kan Shizuki kan kayak awalnya dari webtoon gitu, dan aku baru tahunya tuh setelah baca buku yang ini kalau emang Shizuki tuh awalnya dari webtoon. Cuman ya udahlah ya, karena ada buku fisiknya jadi aku memutuskan untuk baca ini aja. Dan ini sebenarnya fun sih, aku ingat banget baca Shizuki ini tuh kayak nggak nyadar, tahu-tahu udah jam 1 pagi karena saking enaknya bahasanya dan saking luasnya gitu loh. Dan aku sering banget senyum-senyum ketawa sendiri ketika membaca buku yang ini, dan itu cukup mengobatiku ketika di tengah-tengah hektiknya ujian praktek. Dan pokoknya aku suka deh, lumayan menghibur juga. Dan di sini aku mau kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang. Dan ngomongin soal lawakan, sebenarnya kalau dibandingkan sama Lupus yang tadi ini beda sih. Meskipun sama-sama jadul ya, ini kayak terbitan 2014-an if I'm not wrong, tapi kayak lawakannya lebih bagus yang ini gitu. Buku yang keempat yaitu The Wonderful Wizard of Oz, karyanya L. Frank Baum. Dan ini itu adalah judul klasik alias buku klasik, dan aku lihat buku fisiknya langsung itu ternyata tipis ya. Jadi aku langsung memutuskan untuk pinjam dan baca. Dan aku kaget sebenarnya bahasa Inggrisnya gampang banget untuk dicerna. Dan ini bercerita tentang petualangan anak perempuan gitu, yang ceritanya dia nyasar ke suatu negeri bernama The Land of Oz, dan dia menemukan beberapa makhluk lain di situ, dan akhirnya mereka membangun geng kecil-kecilan dan memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang disebut sebagai The Emerald City, karena menjadi satu-satunya cara untuk mereka bisa bukan pulang sih, satu-satunya cara mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya kalau yang anak perempuan ini ya pengen pulang gitu kan. Kalau untuk ukuran novel klasik ini gampang banget untuk dicerna ya, jujur. Bahkan ini kayak novel klasik tergampang yang pernah aku cerna, bahasanya karena enak banget. Ya ini bakalan jadi rekomendasi buat kamu kalau pengen baca novel klasik untuk pertama kalinya. Dan mungkin buat memantapkan lagi bisa lihat juga reviewnya di blog yang ada di kolom deskripsi. Dan ini aku mau kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang untuk novel klasik yang satu ini. Judul terakhir yang aku baca di bulan November kemarin itu adalah Berjalan di Atas Cahaya, yang ditulis oleh Hanum Salsabila Reis dan kawan-kawan. Di sini sebenarnya kayak semacam antologi gitu sih. Jadi bukan cuma ada Hanum Salsabila Reis yang menulis, yaitu ada Tuti Amalia dan juga Wardatul Ula. Dan di sini ceritanya tentang pengalaman tiga penulis ini dalam perjalanan mereka di Eropa sebagai seorang muslimah. Ya bisa dibilang ini lanjutan dari 99 Cahaya di Langit Eropa kalau dilihat dari tagline-nya ya. Tapi ini agak beda sih karena gak berhubungan sama cerita itu. Bahkan ini kayak ranahnya tuh ke non fiksi, karena ceritanya kan menceritakan tentang memoir atau kisah hidup mereka. Kalau 99 Cahaya Eropa ini gimana ya bilangnya ya, semacam non fiksi tapi dijadikan novel gitu loh, paham gak sih? Jadi ya begitu juga dengan hal yang ada di sini juga. Dan ya memang sih beberapa hal atau unsur itu juga mengambil dari buku 99 Cahaya di Langit Eropa. Dan aku lagi-lagi suka dengan cara Hanum Salsabila Reis dan kawan-kawan ini menulis. Jadi ya pokoknya tetap kayak puitis tapi kayak bagus banget gitu loh, paham gak sih? Jadi makanya aku tetap mau kasih ratingnya tuh 5 dari 5 bintang untuk judul yang ini. Dan aku akan
berusaha mencari beberapa judul lain yang ditulis sama Hanum Salsabila Rex. Dan aku juga pernah nih menyinggung tentang buku ini di video sebelumnya yang ngebahas tentang rekomendasi buku-buku kalau kamu sudah membaca salah satu judul. Dan di situ kamu bisa cek aja karena di situ lengkap. Dan ada satu buku yang benar-benar persis dengan berjalan di atas cahaya ini. So better you can check that out. Nanti videonya aku taruh di kolom deskripsi. Oke, itu tadi adalah buku-buku yang sudah aku baca di sepanjang bulan November. Bukan kebanyakan sih, semuanya aku pinjam dari perpustakaan sekolah yang ternyata menyimpan cukup banyak hidden gems. Kamu sendiri udah baca berapa banyak di bulan November kemarin? Bisa kasih tahu di kolom komentar di bawah ya. Aku akhiri dulu videonya sampai sini, and I'll see you in the next one. Bye.